Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kita sama-sama lagi di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Kenceng-kenceng banget ya ibu-ibu suaranya karena semuanya sudah makan dan nambah ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema usia bukan halangan. Kita akan segera saja mengikuti tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Iya kabarnya saiki. Saiki sugeng. Sugeng, alhamdulillah. Cuman sugeng doang. Iya. Tema kita di pagi hari ini usia bukan halangan. Sudah beberapa kali kita juga punya tamu di sini yang usia bukan halangan. Udah tua tapi tetap mencari uang. Udah tua tapi tetap aktif. Nah, Islam ini gimana memandang hari tua? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita usia bukan halangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya buat ibadah. Yang namanya ibadah, mencari ridhonya Allah. Berusaha, bekerja sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, kemudian tawakal. Artinya, selama kita hidup tetap wajib ibadah kepada Allah, wajib berusaha. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu wajib buat laki-laki dan perempuan. Juga dikatakan dalam hadis Nabi yang lain, nyari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari masih dalam buayan sampai masuk lubang lahat. Artinya muda, tua, nenek-nenek, kakek-kakek, selama hidup wajib beribadah di alam dunia. Wajib nyari ilmu, wajib berusaha, tidak ada batasannya. Maaf, kalau saya lihat perhatikan di lingkungan masyarakat kita, banyak di kita kalau yang sudah tua udah tinggal santai. Padahal walaupun tua masih butuh tempat tinggal, masih butuh bayar listrik, butuh makan, butuh pakaian. Tidak begitu Islam mengatur. Selama kita masih punya kemampuan, kita tetap wajib berusaha sesuai kemampuan yang ada. Kalau memang kita masih bisa berusaha untuk menghasilkan sesuatu, kenapa tidak? Atau barangkali dari muda kita nabung untuk masa tua, beli kontrakan, beli toko dan sebagainya, usaha biar tetap kita walaupun tua masih punya penghasilan sendiri. Jangan sekali-kali hidup kita menggantungkan kepada orang lain. Biarin deh ada anak. Biarin deh ada mantu. Kalau anak soleh, kalau mantu soleh, solehah, kalau anak baged, mantu teka, habis kita mau kemana? Jangan sekali-kali hidup kita mengandalkan orang lain walaupun dengan anak dan mantu kita. Tapi tetap kita berusaha sendiri. Nabi mengatakan, orang yang paling aku sukai, orang yang makan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, kalau seseorang bekerja berusaha dengan niat lillah karena Allah, dia capek, dia lelah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan, kalau ada orang bekerja berusaha dengan niat lillah karena Allah, niatnya ibadah, mengharapkan ridhonya Allah, buat keluarga, buat dirinya, buat orang yang dalam tanggungannya, maka nilainya sama dengan fisabilillah. Artinya sama dengan berjihad. Itu luar biasa. Dan tidak ada batasan dalam Islam. Memang kalau di negara kita sampai pensiun, usia 56, usia 60, kalau jabatannya anu dan sebagainya. Tapi dalam Islam, selama hayat dikandung badan, kita tetap wajib berusaha. Orang yang bekerja, itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut. Saya nyari duit biar bisa makan, tidak cukup itu. Yang namanya orang bekerja akan menaikkan harkat derajat, martabat, harga diri seseorang. Kita lihat deh. Kalau ada orang deblah-debloh aja, kahaya nganggur, cicing, ngajedog aja. Itu pasti nilai di masyarakat rendah, jatuh. Dia mah
nganggur mulu. Udah rendah. Beda. Walaupun penghasilan gak seberapa, tapi dia bekerja, martabat di depan manusia naik, harga diri juga naik, dan Allah memberikan nilai fisabilillah. Insya Allah. Yuk, walaupun sudah tua, tetap bergerak. Jangan mengandalkan orang lain, walaupun hanya dengan anak dan menantu, tapi berdiri sendiri sesuai kemampuan. Iya. Tapi ada orang yang memilih, udah tua gue konsentrasi ibadah aja lah, gak usah pakai kerja-kerja gitu. Ibadah teh perlu duit. Harus zakat, harus haji, harus sholat, butuh mukena, butuh sajadah. Ngambil dari orang, minta dari orang apa beli? Beli. Sedekah, duitnya dari mana? Kalau kita Sendiri. ngasih penghasilan. Makanya usaha walaupun tua, mempemuda siapkan. Biar tua kita tetap tidak menyusahkan orang, oke? Oke, ya. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, kita masih membahas tema tentang usia, ya. Bertahan di usia lanjut. Ya, kita akan sama-sama melihat satu tayangan dari Rona yang kemarin melihat-lihat keadaan di Senayan dan bertemu dengan seorang ibu yang sudah tua yang tetap berusaha, tetap berjualan, namanya Mak Soni. Kita akan lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Hari ini Rona sedang berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah. Tempat apa itu? Adalah Senayan. Senayan sangat identik dengan kegiatan atau aktivitas olahraga. Tetapi hari ini Mama, Rona bukan mau berolahraga, tetapi Rona mau jalan-jalan di sekitar Senayan. Di sana ada banyak sekali pedagang-pedagang asongan yang jualan snack, makanan kecil, minuman dingin, dan segala macamnya. Semoga nanti Rona bisa berjalan-jalan lebih lama, jadi Rona bisa mengambil sesuatu, bisa mengambil ibro dari perjalanan Rona pada hari ini. Kalau gitu, Mama, Aa, dan pemirsa setia Hati ke Hati bersama Mama Dede, tetap ikutin Rona ya. Mama, Aa, tadi Rona berjalan di sekeliling Senayan. Ada satu yang menarik. Dari puluhan pedagang asongan di sana, ada satu sosok yang sepertinya usianya melebihi usia umum pedagang di sana. Sekitar 70 tahun ke atas. Rona penasaran, kenapa seorang ibu yang umurnya sudah tua masih mau untuk bekerja menjadi seorang pedagang? Penasaran juga? Kalau gitu kita tanya lebih jauh, siapa sosok ibu ini? Mak, umurnya berapa? 70 tahun. Mak, jualan di sini udah berapa lama? Udah 35 tahun. 35 tahun. Terus, Mak asli sini atau di mana? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus kok Mak udah tua begini masih jualan? Nah, gimana yang nyariin duit siapa? Nggak ada. Oh, Mak sendiri? Sendiri, Emak sehat? sehat. Sehat, kakinya nggak ngapa-ngapa? Tak pijetin? Emak, rumahnya di mana? Palmerah. Palmerah. Kalau ke sini naik apa, Mak? Dan ojek. Ojek. Lah ini dagangan banyak banget. Bawanya pakai apa? Pakai kerdus. Kerdus ini. Sendiri? Oh, udah keringetan gitu capek. Hah? Ya, Ini biasanya yang beli orang-orang mana? orang lewat. Orang lewat. Bapaknya masih ada? Nggak ada. Udah nggak ada. Emak di rumah tinggal sama siapa? Sama ponak-ponakan. Ponakan lah anak? Nggak punya anak. Oh, emak nggak punya anak. Mau dibantuin, Mak? Nggak ada. Udah. Nggak. Mak, kalau sehari biasanya dapat berapa? Oh, nggak pasti. Nggak mesti. Berapa tuh, Mak, kira-kira? Bisa 50. 50. Makasih banyak soalnya emak udah nemenin Rona di sini ya. Ya. Salim, peluk dulu. Wah, biar aku ketularan semangatnya emak.
Tuh ya, Mak ya. Ya. Assalamualaikum. Seiring waktu berlalu. Mama, Aa, dan pemirsa yang ada di studio dan tentunya yang ada di rumah. Hari ini Rona banyak belajar dari sosok Mak Soni. Satu pelajaran yang Rona ambil, emak nggak mau menyengsarakan orang lain di sekitarnya. Emak nggak mau membuat susah orang-orang di sekitarnya. Itu yang menurut Rona adalah sebuah pelajaran yang alhamdulillah wa syukurillah Rona bisa ambil dari perjalanan Rona pada hari ini. Semoga kita juga bisa mengambil hikmahnya. Kembali ke Mama dan Aa di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi liputan Rona mengenai Mak Soni yang sudah berusia 70 tahun tapi masih tetap berjualan di sekitar Senayan. Dan sekarang di studio sudah hadir Mak Rona, bukan Mak Soni. Mak Ronanya sudah hadir di sini. Assalamualaikum Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aa, Gimana Mama? kemarin ketemu Mak Soni? Luar biasa. Luar biasa. Umur 70 tahun tapi saya lihat tadi di situ nggak ada yang dagang, cuma dia sendiri. Atau ramai atau cuma memang dia sendiri yang dagang? Ada banyak, tetapi di sekitar itu hanya emak saja gitu. Yang di sekitar situ. Mm-mm. Dia jualannya apa sih? Jadi emak Soni ini jualan kopi, minuman-minuman hangat, kemudian makanan-makanan kecil gitu mah. Dan Nasi sebenarnya uduk, enggak? apa? Nasi uduk. Nasi uduk sayangnya enggak mah. Iya, iya. Nggak Ntar ada. Rona bisa jualan di situ nasi uduk. Maunya sih gitu. Nanti dampingin mak. Iya. Iya, tapi sebenarnya kemarin itu ada kendala dari kita karena ada kelompok orang yang menghasut emak untuk tidak mau diwawancara gitu, sehingga emak yang udah tua kan merasa ketakutan, dikiranya kita mau ngapa-ngapain gitu, padahal kan intinya kita mau banyak belajar gitu dari emak. Apa wajah Rona menyeramkan begitu? Nggak tahu deh. Sepertinya sih begitu ya, enggak. Iya. Tapi yang jelas ketika Rona bertanya, ya sedikit, pelan-pelan sedikit, walaupun awalnya Emak Soni ini takut untuk diwawancara, tapi Lama-lama ngeri. alhamdulillah, Lama-lama ngeri. Awalnya takut, lama-lama ngeri. kalau ngeri enggak. Yang jelas alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat mengerti lah kenapa sih alasan Emak Soni ini bekerja, mau jualan dari pagi, bawa gerobak, dan itu masih didorong sendiri mah. Ya. Gerobak yang penuh dengan dagangan itu, padahal Rona aja nggak kuat. Rona aja nggak kuat kayaknya mah. Iya. Ya itulah yang jelas di usia tuanya Mak Soni ini, Mak Soni tetap mau bekerja, tidak mau menyengsarakan orang-orang di sekitarnya, walaupun sebenarnya Mak Soni ini tinggal sama keponakannya. Iya. Keponakannya dibiayain sama Mak Soni atau dia membantu kehidupan Mak Soni? Secara itu tidak dijelaskan, tetapi yang jelas Mak Soni ini intinya adalah tidak mau menyusahkan keponakannya, dia mau hidup dengan biayanya sendiri, itu saja. Iya. Dengan penghasilan sendiri, Iya, begitu penghasilan. Ron? Benar Iya. sekali. Bukan Mama. dengan biaya sendiri, penghasilan Iya, sendiri. Penghasilan sendiri. Iya. Pak ini Iya. kalau sesuai dengan tema kita, usia bukan halangan, Mak Soni ini tepat benar ya Mak ya? Sama lah sebagai contoh konkret gitu. Nah, kita sebagai orang Islam Mak, seberapa harus sih kita tetap membiayai diri kita sendiri dengan penghasilan kita sendiri? Selama kita hidup, kalau kita mampu dengan usaha kita, itu yang paling baik. Kalau anak-anaknya kaya kita pengen santai kan boleh Mak? Boleh sih, boleh saja. Iya. Tapi jangan hanya santai-santai saja. Kita masih berusaha, bersosialisasi, urusin yatim, urusin fakir miskin. Di situ ladang amal kita. Jangan tinggal diam. Iya. Nggak Nah bisa. kalau Mak Soni itu berangkat dari jam berapa, pulang jam berapa Ron? Jadi Mak Soni ini berangkat pagi jam sekitar setengah enam, terus pulang jam 5 sore. Kayak orang kerja aja ya. Iya. Jadi lama juga itu Mak, umur 70 tahun. Seharian. Dari Senayan ke Palmerah jauh juga kalau Lumayan. ngedorong. Iya. Udah capek, kan bukannya itu malah menyiksa diri Mah. Harusnya kan dia udah istirahat umur segitu. Justru dia tahu bahwa dia masih punya kemampuan, dia tahu itu adalah ladang amal,
Dia tahu itu jihad fisabilillah karena kepengetahuan Mak Rona. Mak Salah. Sony. Iya. Dia belum jadi mak Ya, belum. tapi jangan khawatir nanti juga jadi mama. Ya. loh, tenang, ya. Jadi karena pengetahuan Mak Sony seperti itu, saya yakin dia tetap berusaha, berjuang dan tidak mengeluh ya Rona. Iya, tapi Mah, ketika ada orang bertanya gitu kan, saya sempat cerita juga sama teman-teman. Kemudian teman saya itu bertanya, emangnya si Mak Sony ini dia tidak benar sekali apa yang dikatakan AA tadi, tidak mau ibaratnya berdiam diri di masjid atau gimana? Kok sepertinya orientasinya dunia itu gimana Mah? Itu bukan dunia. Karena yang namanya hidup itu perlu dana. Dia berusaha ngedorong gerobak di Palang Merah, itu sudah ibadah. Niatnya lillah karena Allah. Itu ibadah. Makanya Nabi mengatakan jihad, Rona. Jadi itu adalah Itu ibadah. jihad Jadi, ya, Mah, ya? maaf ya. Jangan pemirsa mengira yang namanya ibadah cuma sholat, baca Quran, puasa, zakat. Tidak. Berusaha pun asal niatnya lillah, itu sudah ibadah. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Saya yakin Mak Sony bukan Mak Rona ya. Iya. Mak Sony. Mak Sony itu dagangnya niatnya karena Allah. Iya. Tapi ada beberapa orang mah anak atau cucu atau keponakan tuh yang ngelarang emaknya atau neneknya itu tetap aktif di hari tua. Pengennya udahlah santai aja di rumah, banyakin ibadah. Kita yang Syukur-syukur punya anak mantu seperti itu. Orang tuanya diurusin, makanannya, pakainya, tempat tinggalnya. Maka tetap di rumah pun dia tetap berusaha ngapain kayak bebenah, ngurusin cucu. Itu pun ibadah. Maksud anaknya jangan yang bercapek-capek. Masalahnya Mas Sony tadi, anaknya nggak ada, tinggal sama ponakannya. Boleh jadi dalam tanda kutip ekonominya pun kurang. Ya. itu masalahnya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Mak Rona dan Mak Sony. Iya. Kita akan tanya-tanya lagi ke Rona sebagai bagaimana sebenarnya Mak Roni berusaha untuk tetap bertahan hidup di usia Mak Sony. Mak Sony. Ini jadi ribet antara Rona dengan Sony Rona dari sama Sony, tadi. ya. Ada LONI. Iya. Pokoknya kita akan ngomongin emak-emak lah begitu ya. Kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Iya. Sebelum dilanjutkan membahas tema tentang usia bukan halangan, saya akan absen dulu ibu-ibu majelis taklim yang pagi hari ini sudah hadir di studio dengan cantik-cantik. Dibenerin dulu kerudungannya yang miring-miring biar lurus. Iya. Ibu-ibu emang curigaan lah kalau dibilang kerudungannya miring. Semuanya benerin ya. Spontan. Iya. Majelis Taklim Al-Huda. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Parung, Ciseeng. Iya. Ada berapa orang Ciseeng? 30 orang. Iya. Dari jam berapa berangkat? Jam 2 ya. Mandinya jam? Pantesan kayaknya aroma-aroma apa gitu ya. Yang panas-panasan Mak Sony di Senayan kok bau keringatnya di sini ya. Ternyata belum mandi ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Darut Taqwa. Waalaikumsalam. Ini dari Tangerang. Cimone. Iya, ada berapa orang, Nek? Hah? 30 orang. Maksudnya Cimone bukan nenek-nenek. Walaupun ini nenek-nenek semua sih kayaknya. Iya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Rona mengenai Mak Sony. Usia bukan halangan adalah tema kita di pagi hari ini. Dan Rona, setelah meliput atau berbincang atau ngobrol sama Mak Sony, apa yang pelajaran apa yang Rona dapat? Iya, banyak sebenarnya pelajarannya. Tapi yang paling utama adalah itu menjadi semangat gitu buat Rona yang masih muda. Orang Rona aja yang masih muda. Alhamdulillah lebih muda dari Mama Dede. Cucu gue kali. Jadi Rona aja yang masih muda, teman-teman Rona masih muda, kayaknya malu gitu kalau ngelihat Mak Sony yang sudah 70 tahun, kalau kita sekarang leha-leha kayaknya wah ke laut aja gitu ya. Tapi yang jelas kadang-kadang Rona mikir juga gitu mah, kenapa keponakannya itu nggak kasihan gitu sama Mak Sony, padahal kan Mak Sony di situ sendiri. Belum lagi ketika Rona di sana ada masalah
yaitu ada satu orang yang menghasut Mak Sony sehingga Mak Sony yang nggak tahu apa-apa jadi terhasut dan mudah terpengaruhi gitu mah. Itu dunia tahu. Dunia emang begitu. Pola berpikir orang tidak sama. Makanya Rona jadi mikirin kenapa ponakannya. Nggak usah dipikirin. Itu kenyataan. Itulah hidup. Makanya Mas Sony bekerja begitu. Fisabilillah ya mah ya. Iya. Rona kan masih muda ya. Usia berapa sekarang Rona? 19 tahun. Rencana sampai berapa? Oh, ya. Rona iya. Mah, tapi memang kadang-kadang orang seperti Rona ini jarang mah bisa mengambil hikmah dari satu kejadian, dari satu contoh. Nah, sebenarnya supaya kita peka, supaya kita bisa mengambil hikmah dari semua kejadian itu apa yang harus kita lakukan? Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, kita ambil hikmahnya. Iya. Oh, dia seperti ini, artinya kehidupan seperti ini. Oh, dia begitu, artinya kehidupan itu seperti itu. Jadi kalau kita selalu setiap saat mengambil hikmahnya, hidup kita nggak bakal stres, nggak bakal frustasi, nggak bakal kesel sama orang. Pasti semakin dekat kepada Allah. Karena ternyata orang lain begini. Alhamdulillah, saya lebih baik daripada mereka. Tuh, Iya. gitu. Nah, untuk orang-orang yang masih bekerja di usia lanjut gitu Mbak ya. Nah, bukan karena hobi ya, tapi karena kebutuhan. Si anak-anaknya juga nganggur, cucunya banyak gitu Mbak. Gimana supaya tetap semangat Mbak? Dia yakinkan di hati, dia diutus oleh Allah memegang amanat buat mencari biaya buat anak dan keluarganya. Ya. Memang wajib bekerja. Mama aja udah 62 tetap harus maju. Bangun jam 2, mandi. Orang masih pada tidur, sudah berangkat 2:30. Mau ngapain lagi? Inilah hidup. Mumpung masih hidup, masih bisa bergerak, masih bisa melangkah. Kenapa tidak? Ya. Apalagi dia yang 19 tahun. Itu 62 juga, maju terus, pantang mundur. Iya. Gitu hidup. Mama tuh umur udah 62 tapi awet muda. Masih Ya, kayak masih 61. Kayak 61. Ya. Pasti ya. Iya. Omongan lu di kantong gue. Bedanya Del. setahun doang gitu ya. Rona ada yang mau ditanyain ke Mama silakan. Iya. Jadi mah kalau misalnya kalau tadi kan Mas Sony ini bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi gimana ketika ada seorang ibu-ibu sudah tua gitu. Dia bekerja untuk anaknya sebenarnya sudah bisa untuk bekerja tetapi tidak bekerja. Nah, jadi anak-anaknya ini hanya mengandalkan Nenek-nenek. mengandalkan orang ibunya yang sudah tua itu gimana, Mah? Anaknya berdosa tapi pahala yang sangat banyak daripada orang tuanya. Disitulah itulah hidup. Nggak ada yang sempurna. Semua ada plus, ada min pasti. Ujian buat orang tuanya, tapi memang dosa buat anak-anaknya. Makanya anaknya harusnya mikir. Anak-anak kayak Anda nih mikir. Bagaimana biar orang tua nggak susah masa tua. Iya. Setuju, Mah. Iya. Oke. Allahu Akbar. Iya. Weh, serbu. Iya. Kayak mau Kayak ngegerebek orang jadinya. demo Iya. aja. Langsung pengen bangun Emang saya kalau tadi. masih muda begitu Iya, ya. Ngomongnya bener. beda sama kita. Saya mau bawa beruncing jadinya. Ya. Ibu ada yang mau bertanya silakan Bu. Nanya ke Rona boleh. Mau tanya tentang Mak Sony boleh. Silakan. Boleh berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade dari Majelis Ya Allah udah Ya. ibu-ibu masih ada kene wae. Kakaknya mana ya? Awet muda mah. Iya. Fenomena di masyarakat ya yang saya temukan ada orang yang memang getol nyari rezekinya, tapi di sisi lain dia agak tidak terlalu memperhatikan dengan apa yang dikatakan ibadah, misalkan sholat, datang ke majelis taklim. Iya. Bagaimana menyikapi yang seperti itu? Terima kasih. Artinya orang tadi belum Islam benar. Karena Islam yang benar-benar Islam harus kafah. Harus seimbang. Islam agama yang sangat seimbang. Ikmal li dunia kagana katain suamadan. Wa mali akhirati kagana katamu tugodan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Tapi beramal buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Anda lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Waratan sana sibaka minad dunya. Kata Allah, tuntut apa yang lo ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa dengan dunia. Seimbang. Artinya orang tadi tidak bisa menyeimbangkan kehidupan. Iya. Begitu Ibu Ade. Iya. Orang mah Ibu-ibu adek. iya, biasanya ibu bapak ini ibu ade. Iya. Kalau kita mah dek kecil cuma Iya. dek gede. Oh iya. Oh dedeknya dari gede bukan dari ade ya. Terima kasih ya.
Baik, pemirsa kita harus break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Rona sudah hadir di sini. Udah kasih Salam sama Mas Sony. salam sama Iya. Mas Sani, iya. Mau balik ke Senayan lagi kapan? Kan tadi suruh dijualan katanya. Oh, suruh jualan. Iya. Dia udah punya lapak sebelah mana Iya, Mas Sony. kalau Rona jualan di situ saya setiap hari belanja di Rona. Iya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Pemirsa kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Deden. Iya. Masih ada majelis salim yang belum diabsen, akan saya absen lagi. Yang pertama adalah majelis salim Al-Ikhlas DWP Lombok. Lombok Tengah. Iya. Ada berapa orang ini, Bu? DWP itu adalah Dharma. Jadi ini adalah semuanya istri pegawai negeri, makanya seragam. Cuma satu yang di sini yang istri pegawai swasta. Itu kepala pasukan. Iya. Paling besar dia. Iya, dia karena waktu itu pernah jadi pegawai negeri tapi kemudian keluar jadi pengusaha. Jadi Iya. warnanya berubah. Berubah warnanya dia. Iya, sekaligus penunjuk jalan di sini. Ya, udah berapa lama di Jakarta, Bu? Baru 1 hari. Rencananya mau pulang kapan? Oh, memang rencana 1 hari berarti ya? Iya. Oh, 2 hari. Iya. Oh, 3 hari. Iya. Kemarin Nah, atu, sekarang atu, besok atu. Kagak Oh, bisa gitu. ngitung, Bu. Maaf, anak saya emang rada-rada. Iya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini 60 orang ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hikmah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Depok. Ini juga merupakan persatuan istri-istri orang Depok. Tapi nggak tahu dia pegawai negeri apa pegawai swasta ya. Ada berapa orang di Depok? Ini Kelapa 2 kan? Di Kelapa 2 dekat Brimob. PT Timah. Iya. Sini naik angkot ya? Oh, dijemput angkot tapi ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai usia bukan halangan. Sekarang saya langsung berikan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dari Lombok Tengah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah bunyi Bu, udah bunyi bunyi, Ibu. sayang. Ya. Iya. Saya Ibu Dani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Tengah. Monggo. Saya tidak muda lagi, Mama. Iya, kelihatan. Saya Kelihatan. sudah tua. Kelihatan. Tetapi beberapa kali memang ada orang laki yang Naksir. mengajak saya nikah lagi, Mama. Widih. Iya. Cihui. Tetapi yang saya rasakan di hati saya itu sangat malu sama tetangga dan anak-anak saya Padahal mah untuk kepengen. menikah lagi ya. Padahal di hati Pengen ibu nggak? pengen. Iya, saya kepingin menikah lagi. Iya. Kenapa tidak? Malu katanya. Karena malu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mama? Anda sholat malam. Waalaikumsalam. Sholat istiharoh puluhan kali mohon sama Allah. Apakah saya mendingan nikah lagi atau mendingan tidak usah? Tiap orang kebutuhannya berbeda. Gitu. Kalau Anda merasa masih membutuhkan seorang suami dan banyak yang naksir, saya tahu emang Anda keren. Jadi silakan Anda menikah lagi tidak masalah. Malu, Tapi banyak resiko yang kita ambil. Ya. Ketika usia kita sudah tidak muda lagi. Kalau kita menikah lagi, maaf, ketemu dengan laki-laki yang ketemunya sudah tua, berbeda kalau kita ketemu semasih muda. Berbeda. Dia punya anak, dia punya cucu, dia punya mantu, maaf. Apa tidak berpikir kita nanti jauh dari anak mantu kita? Nah, itu masalahnya. Kemudian juga dengan usia tua kan sudah tidak produktif lagi. Ya. Apa kita siap mental dengan segala yang dia peroleh? Kemudian kita berpikir lagi dengan usia yang tidak muda. Kalau dikatakan tua, salah ya. Ya. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Itu kan maaf tinggal bengeknya doang. Jadi apakah siap mental begitu menikah langsung ngurusin ya? Sakitan. Begitu Ibu Dani. Jadi silahkan Anda berpikir. Karena tiap orang punya kebutuhan yang tidak sama. Dan itu juga merupakan takdir Allah. Kalau memang anak sudah jodoh, kenapa tidak? Nggak usah malu dengan anak-anak. Kalau ini ketentuan Allah. Begitu. Iya, gitu, Ibu. Ya. Maju terus. Iya. Silakan. Usia bukan halangan. Iya. Kalau emang Ibu Dani malu menikah pas resepsi pakai helm. Iya. Gak Pakai kelihatan cadar. mukanya. Iya, Biar nggak malu. Oke, baik. Ada yang... Pagar betisnya banyak. tuh, Iya, kayak begini ya. Gede-gede. Iya. Ya, oh sudah berdiri. Ya, silakan Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaidah dari Majelis Taklim Darut Taqwa, Cimone, Mumunggang, Tangerang. Iya. Alhamdulillah di antara tetangga saya ada yang punya cucu banyak. Iya. Setiap ia mau kemana selalu menitipkan cucunya kepada tetangga si nenek tadi. Iya. Nah sedangkan kata si nenek kalau sekali-kali sih boleh saja. Sedangkan yang nenek walaupun sudah tua ya mau ngaji, Iya. Baik. ya mau jalan-jalan. Yang Pertanyaannya. akan saya tanyakan Ya. adalah bagaimana cara mengatasinya anak yang tadi biar ia tuh mengerti dengan kemauan si nenek tadi. Iya. Terima kasih. Ngomong neneknya terus terang. Nih nenek nih repot mau ngaji. Lu jangan direpotin sama cucu. Kalau saya mah terus terang dari awal. Kalian tahu sibuknya mama. Ngaji kesana kemari. Masya Allah. Ngomong terus terang. Karena Anda lihat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ambalukum wala auladukum an dzikrillah. Famaya mal dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman. Jangan kalian tukarkan kecintaanmu kepada cucu turunan kalian. Kecintaanmu kepada kekayaan yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya dia rugi. Makanya ngomong sama anaknya. Nih Allah Maha Adil sudah tua tinggal kita ibadah. Jangan ngurusin cucu mulu. Jadi kalau tidak ngomong anak kagak ngatri. Iya. Biar ngatri ngomong. Ya terima kasih Ya. Bapak atas Ya. jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Deden. Iya, semuanya masih semangat ya Bu ya. Dari alhamdulillahnya juga. Alhamdulillah. Iya. Tapi dikedet ya. Iya gitu. Inilah masuk dalam tema kita, usia bukan halangan. Untuk mengedet. Iya. Oke baik, kita lanjutkan lagi. Saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang masuk melalui Facebook dari Marisa di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, umur saya 22 tahun, tapi kenapa ya Ma? Saya suka laki-laki di atas 40 tahunan. Wih. Apa ini penyakit atau cuma keinginan saya aja mah? Saya suka yang kayak Abdel tuh. Tambah bohong. Kagak percaya gue mah. Yang belakang bohong. Ngarang. Ya, yang belakang bohong. Umurnya 42 tahun dia. Boleh jadi Anda punya latar belakang ayah Anda meninggal semenjak muda. Sehingga Anda kurang kasih sayang ayah. Atau boleh jadi ayah Anda temperamental. Kurang kasih sayang dari ayah Anda. Sehingga Anda mengharapkan laki-laki yang di suami Anda seusia ayah Anda. Boleh, silakan saja. Untuk saat ini Anda boleh berpikir. Tapi berpikir ulang. 20 tahun kemudian suami Anda 60. Anda 40 lagi gagah. Suami Anda mulai. Boleh, tidak masalah. Dalam Islam tidak dilarang. Usia bukan halangan. Iya. Itu bukan penyakit ya Pak? Bukan penyakit. Cuman ada kejiwaan yang seperti Mama tadi bilang. Iya. Ada Begitu. latar belakang tertentu. Marisa 22 tahun. Ya. Yang 40 tahun di sini kameramen ada Ucok. Ucok walaupun 40 ubahnya sudah sangat banyak. Iya. Karena kita bisa melihat dengan rambut yang sangat terurai. Coba Haris dicorot Ucok biar Iya. pemirsa tahu. Nah Biar- ini dia pemirsa. Iya. Yang namanya kameramen kita Ucok. Iya. Usianya 40 namun ubahnya sudah sangat banyak. Iya. Itu pun yang disukai Marisa. Iya. 40 tahun. Marisamu yang kencang. Iya. Nggak kayak gini. Nggak. 40 tahun, gondrong, ubanan, gitu ya. Oke, baik, kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekarang yang ingin bertanya dari yang belum majelis taklimnya. Yang merah belum ya tadi ya? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imi dari Majelis Taklim Al-Huda. Maaf, Parung. Imi. Ini Mas, saya mau menanyakan agak lain dari tema ya Mas. So, ya. Cik Imi. Boleh nggak Mas kita mempunyai yang membantu di rumah itu non Muslim gitu, Mas? Ya. Yang membantu cuci piring, masak, ngurusin anak tapi non Muslim, boleh tidak? Gitu. Boleh sih, boleh saja. Cuman selama masih ada yang satu akidah dengan kita, kenapa tidak? Niatnya nolongin gitu, Cik Imi. Iya, niatnya kan nolongin dia tidak mampu gitu. Betul, boleh. Cuman kalau masih ada satu akidah dengan kita, kenapa tidak yang satu akidah dulu? Oh gitu.
Ya itu aja mah. Iya, Assalamualaikum Yang saya warahmatullahi khawatir nanti Anda nggak ada di rumah, anak-anak bisa dipengaruhi oleh dia. Itu yang saya khawatir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Cik Makasih, Imi, Mas. mangga Cik Imi. Iya, oke baik. Sekarang dari Lombok Tengah lagi. Ada yang mau bertanya silakan. Lombok Tengah bagian pinggir sebelah sana. Bagian ujung, Lombok Iya. Tengah ujung. Ya. Mic-nya mana Bu? Mic-nya tolong Maaf. sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Mic-nya kurang dekat, Sen. Nama saya Siti Mariati dari Lebih dekat lagi, Bu. Mic-nya nggak gigit itu ya. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Lombok. Ya. Bu Siti Mariati. Iya. Ingin menanyakan tentang Mah. Apa nganu. Apa anu Del? Nganu, ya. Nganu. Misalnya punya suami suka rewel gitu, Ya. sampai tua, gitu. Iya, kasih Bu Tapi Dani kan aja kalau gitu ya. Kita sebagai istri tidak senang. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu menerima kalau kan ingin berbakti sebagai seorang istri ya. kepada suami. Terima kasih, Ma. Ya, jadi yang namanya suami idaman jarang kita peroleh. Makanya Islam mengajarkan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Soal rewel saya yakin dari awal Anda sudah tahu suami Anda tipenya kayak apa. Ada tipe yang pendiam, sekali ngomong dar nyakitin. Ada yang tipe yang cerewet tapi emang ngomongnya bercanda. Ada tipe yang cerewet nyebelin. Boleh jadi yang ibu bilang ini tipe yang cerewet tapi nyebelin. Bagaimana caranya? Kita mensyukuri nikmat. Saya yakin di sisi lain suami Anda baik. Dia ngasih nafkah yang cukup. Kemudian juga dia sehat. Kalau soal rewel mah nggak masalah. Kalau dia ngomong cuek aja. Kalau emang ngomongnya nyebelin, biarin anggap angin lalu. Daripada ngomongin di depan tetangga rewelnya, tetangga yang kesel. Di situ amal kita ibu. Jadi kita bersabar dengan kenyataan ini. Kalau Anda bersabar, maka yang namanya ridho suami adalah ridhonya Allah. Insya Allah. Jadi ibu jangan kesal, jangan apa-apa. Terima emang suami saya. Dari dulu saya mau nikah sama dia, ini yang ada, nggak bisa diganti. Gitu. Atau mau diganti kayak Bu Dani? Iya. Boleh juga, tidak masalah kalau ganti model. Kalau nggak tukar tambah sama yang lain. Cuman yang lain nggak mau tukar tambah. Oke, Bu Siti, terima Seandainya. kasih. Terima kasih Bu Siti. Begitu Bu Ya, Siti baik. ya. Masih ada kesempatan satu lagi yang ingin bertanya, silakan dari Depok dulu Bu. Tadi sebelah sini udah. Ya, silakan Pok. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ibu. Saya Bu Tuti dari Iya, panggilannya Butut dari ya. Majelis Taklim Al-Hikmah. Mangga Silakan. Butut. Apa dua? Ya. Silakan Butut. Ini Mah saya mau tanya kalau usia tua itu apa yang cocok ya Mah ya untuk usia tua kita kerjakan Kerja, gitu, ya. Pak. Sedangkan kan kadang-kadang kita jenuh gitu. Ya. Jadi masih ingin mencari kesibukan apa itu Mah? Sangat banyak, makanya ketika Anda masih pada muda, sekarang 30, 40 tahun, kita mikir masa depan. Apa saya harus punya toko, nanti nungguin toko, sembari bisa tadarusan, sembari baca-baca buku agama, sembari banyak kita belajar. Atau kita barangkali mau buka salon, kan banyak pegawai kita tinggal perintah-perintah, kita hanya koordinator. Atau kita buka bengkel, banyak sekali yang kita lakukan, walaupun kita nggak langsung terjun di bengkel atau sewain tenda, kita kan tinggal nunjuk saja. Butuh nggak usah bingung, banyak. Selama ada kemauan, ada jalan pasti. Kecuali kalau kebluk, itu masalahnya beda. Tahu kebluk orang Lombok? Kebluk itu sangat malas. Kebluk. Deblah, debloh itu. Bu. Terima kasih Mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Butut. Iya, terima kasih Butut. Iya. Panggilnya gak enak di sini katanya. Buti aja ya. Iya. Buti. Oke, baik. Sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan Mbak, untuk tema kita, usia bukan halangan. Pemirsa, walaupun kita sudah tua, jangan hanya tinggal diam. Jangan berleha-leha. Selama kita masih hidup, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berusaha. Berusaha sendiri, jangan menyusahkan orang lain walaupun dengan anak, mantu, dan cucu. Selama kita masih mampu. Saya yakin, kalau kita yakin di hati kita, pasti Allah berikan jalan kepada kita. Apapun itu, niatnya ibadah karena Allah. Karena kita mengandalkan anak, mengandalkan mantu kita,
Kalau kebenaran anak mantu kita soleh dan solehah, kita bahagia. Tapi kalau mereka melawan, betapa sedihnya kita. Makanya selama hidup kita tidak mengandalkan orang lain, tidak akan merasa sedih. Yang penting kita mohon kepada Allah, apapun bisa kita melakukannya, karena itu adalah jihad fisabilillah. Iya. Itu adalah ibadah kita. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Dan mudah-mudahan juga ibu nanti pulang ke rumah semuanya selamat sampai tujuan masing-masing. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.